selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ernita Lasmaria Tonang. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya duduk di semester 4 di Prodi Sosiologi Agama. Dan di video kali ini saya akan membahas apa hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan. Untuk teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat. Hubungan individu, masyarakat, dan pendidikan. Pertama kita bahas apa hubungan individu dengan masyarakatnya dulu. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut dengan society, asal kata socios yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yang berarti berkumpul dan bekerja sama. Adanya saling berkumpul dan bekerja sama ini karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Pengertian masyarakat dari beberapa ahli sosiologi, pertama dari Munandar Sulaiman, masyarakat merupakan kesatuan sosial yang mempunyai ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Kesatuan sosial ini mempunyai kehidupan jiwa, seperti adanya ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat, dan sebagainya. Dua, menurut dari Karl Marx, masyarakat itu adalah sebuah struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi. Dan ketiga, menurut Emile Durkheim, beliau mengatakan masyarakat ini merupakan suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya. Dari pengertian ketiga tadi dapat kita simpulkan bahwa masyarakat itu adalah kumpulan sekian banyak individu yang terikat oleh satuan adat, hukum, dan kehidupan bersama. Kesatuan sosial yang mempunyai hubungan erat. Kumpulan individu-individu yang mandiri dan hidup berdampingan dalam waktu yang cukup lama. Lalu pengertian dari manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Masyarakat meliputi sejumlah besar manusia yang hidup bersama dalam kurun waktu lama di atas satu wilayah geografis. Merasa diri sebagai suatu kesatuan sosial budaya serta diakui oleh pihak lain, kehidupan bermasyarakat ini menguntungkan bagi individu-individu yang menjadi warganya. Karena masyarakat secara universal melainkan berbagai fungsi yang diperlukan setiap individu, yaitu fungsi biologis, protektif, suportif, sosialisasi, ataupun edukatif, dan ekspresif. Itu menurut dari Murdoch pada tahun 1949. Secara biologis, individu tidak bisa hidup tanpa pertolongan manusia lain di sekitarnya. Misalnya pada waktu dilahirkan, ia tidak berdaya sama sekali. Makan, minum, bergerak, dan lain-lain itu memerlukan bantuan orang lain. Sesudah dewasa pun manusia tidak dapat lepas dari bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Misalnya sebagai pasangan hidup yang kemudian bersama-sama melahirkan keturunan. Lalu masyarakat ini mengenal 3 teori berkenaan dengan posisi individu dan masyarakat. Teori pertama menerangkan bahwa masyarakat merupakan faktor penentu bagi individu-individu yang menjadi warganya. Individu tidak memiliki kekuatan apa-apa dalam berhadapan dengan masyarakat. Mereka dipaksa oleh masyarakat, misalnya untuk kepentingan masyarakat, individu harus mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya. Teori ini dikatakan oleh realisme sosial, artinya yang real itu adalah masyarakat, sedangkan individu tidak berdaya terhadap masyarakat. Teori kedua menerangkan bahwa individu merupakan komponen masyarakat yang terpenting. Masyarakat sendiri hanya merupakan refleksi saja dari kepentingan individu. Masyarakat dibentuk oleh individu-individu yang melindungi kepentingan mereka. Kampung didirikan karena individu tidak berani tinggal sendiri. Koperasi didirikan untuk melindungi ekonomi warga. Siskamling diadakan untuk menjamin rasa aman warga dan seterusnya.
Teori ini disebut dengan teori nominalisme. Individu yang memegang posisi penting, sedangkan masyarakat merupakan refleksi atau cerminan saja dari individu-individu yang berada di dalamnya. Teori ini dikemukakan oleh Max Weber, sebuah tokoh utamanya. Teori ketiga berpandangan bahwa individu dan masyarakat memiliki posisi yang seimbang. Masyarakat diakui berpengaruh terhadap karakteristik individu, tetapi masyarakat pun terdiri dari individu-individu. Tanpa kehadiran individu tidak ada yang namanya masyarakat. Keduanya saling memerlukan. Teori ini dinamakan dengan teori keseimbangan yang dipelopori oleh Georges Simmel dan Scott Pearson. Setelah membahas individu dan masyarakat, lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hubungannya dengan pendidikan. Bagi masyarakat, pendidikan sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya. Agar masyarakat itu dapat melanjutkan eksistensinya, maka kepada anggota mudanya harus diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan bentuk tata perilaku lainnya yang diharapkan akan dimiliki oleh setiap anggota. Setiap masyarakat berupaya meneruskan kebudayaannya dengan proses adaptasi sesuai dengan corak masing-masing periode zaman ke generasi muda melalui pendidikan. Dengan demikian, pendidikan dapat diartikan sebagai proses sosialisasi. Pendidikan sudah dimulai semenjak seorang individu pertama kali berinteraksi dengan lingkungan eksternalnya. Dengan semakin majunya masyarakat, pola budaya menjadi lebih kompleks dan memiliki diferensiasi antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, antara yang dianut oleh individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dengan perkataan lain, masyarakat tersebut telah mengalami perubahan-perubahan sosial. Lembaga penyelenggara pendidikan itu adalah keluarga. Keluarga pendidikan pertama bagi anak-anak didapat dari keluarga, karena orang tua merupakan guru yang pertama dan yang mampu membaca sifat dan karakter anak itu sendiri. Kedua adalah sekolah. Sekolah itu merupakan lembaga formal yang diselenggarakan oleh pemerintah, di mana semua peraturan dan semua aspek ditentukan oleh aturan berupa undang-undang yang mengaturnya. Dan ketiga, penyelenggaranya adalah rumah ibadah. Misalnya itu adalah gereja sebagai sarana penyelenggara pendidikan yang mengajarkan pembelajaran sederhana seperti bernyanyi, membaca firman, serta membaca kitab suci. Fungsi pendidikan ini pertama adalah untuk memberantas kebodohan, menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Peranan ini berkaitan erat dengan kelanjutan hidup masyarakat itu sendiri. 3. Memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkut dengan peranan tersebut dari generasi tua ke generasi muda. 4. Memindahkan nilai-nilai yang bertujuan memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup suatu masyarakat dan peradaban. Dengan kata lain, tanpa nilai-nilai keutuhan dan kesatuan, maka suatu masyarakat itu tidak dapat melanjutkan hidup tersebut, tidak akan dapat terpelihara dengan baik, dan akhirnya akan berkesudahan dengan kehancuran masyarakat itu sendiri. Lalu kita bahas itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah mewujudkan individu yang taat dan beragama dan beretika dan bermoral, mencetak generasi muda yang cerdas dan kreatif, mengembangkan pola pikir kritis dan dinamis, membentuk kepribadian yang sehat jasmani dan rohani, mewujudkan individu yang mampu bersosialisasi baik dalam masyarakat maupun dalam individu itu sendiri. Lalu mewujudkan masyarakat yang bersatu, mewujudkan individu yang cinta dan peduli dengan lingkungan, mewujudkan masyarakat yang tentram dan bahagia, menyongsong masa depan cemerlang dari sebuah negara. Yang kita bahas selanjutnya adalah pendidikan di Indonesia. Semakin hari semakin berkembang, namun seperti yang kita ketahui, perkembangan ini tidak sepadan dengan kualitas pendidikan itu sendiri. Di dalam pendidikan muncul masalah yang tidak dapat terpisahkan dari pendidikan itu sendiri,
yang tidak lain adalah bahwa pendidikan cenderung menjadi sarana stratifikasi sosial, seperti pengelompokan terhadap suatu masyarakat ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana pengelompokan ini dapat memperlihatkan perbedaan status yang ada di dalam masyarakat. Di masyarakat sendiri terdapat pengelompokan suatu yang disebut dengan stratifikasi sosial, terdiri dari 3 kelas sosial, yaitu masyarakat yang terdiri dari kelas atas atau upper class, masyarakat yang terdiri dari kelas bawah atau middle class, dan ahal class yang berarti kelas bawah. Orang-orang yang berada pada kelas bawah atau lower biasanya lebih baik daripada di kelas menengah, apalagi pada kelas atas. Semakin ke atas, semakin sedikit jumlah orang yang berada pada posisi kelas atas. Terjadi pengelompokan atau dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial ini dapat dilihat dari 4 hal, yaitu 1. Kekayaan, 2. Kekuasaan, 3. Kehormatan, dan 4. Ilmu pengetahuan. Dan 1 dapat dilihat dari ukur kekayaan. Kekayaan itu dapat dijadikan suatu ukuran penempatan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang ada. Barang siapa memiliki kekayaan paling banyak, maka ia akan termasuk ke dalam lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial. Demikian pula sebaliknya. 2 dilihat dari ukuran kekuasaan ini. Dalam hal ini, jika seseorang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar, maka ia akan menempati lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. 3 dilihat dari ukuran kehormatan. Dari sisi ukuran kehormatan dapat terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan atau kekuasaan. Orang-orang yang disegani atau dihormati akan menempati lapisan atas dari sistem pelapisan sosial masyarakatnya. 4 dilihat dari ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial masyarakat yang bersangkutan. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik atau kesarjanaan atau profesi yang disandang oleh seseorang. Faktor terjadinya pengelompokan kelas di pendidikan, munculnya lapisan sosial dalam masyarakat didasarkan pada adanya pertentangan dan pembedaan. Tidak adanya keseimbangan dalam pembagian atau distribusi hak dan kewajiban. Hak-hak istimewa atau penghasilan, kekayaan, ilmu, sistem lapisan mungkin berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Pada hakikatnya tidak ada masyarakat tanpa kelas. Salah satu dasar pembentuk pelapisan sosial yang kriteria yang menonjol atau dominan sebagai dasar pembentukan pelapisan sosial yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini erat hubungannya dengan pendidikan. Ukuran ilmu pengetahuan sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Seseorang yang paling menguasai ilmu pengetahuan akan menempati lapisan tinggi dalam sistem pelapisan sosial itu sendiri. Penguasaan ilmu pengetahuan ini biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik atau kesarjanaan atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, dokter handus, dokter, ataupun gelar profesional seperti profesor. Dalam berbagai studi disebutkan tingkatan pendidikan tertinggi yang didapatkan seseorang yang digunakan sebagai indeks kedudukan sosialnya di dalam masyarakat. Menurut penelitian, memang terdapat korelasi yang tinggi antara kedudukan sosial yang seseorang dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya. Meski demikian, pendidikan memang terdapat korelasi yang tinggi antara kedudukan sosial yang seseorang dengan tingkat pendidikan yang telah ditempuhnya.
Meski demikian, pendidikan yang tinggi tidak dengan sendirinya menjamin kedudukan sosial yang tinggi. Korelasi antara pendidikan dan golongan sosial antara lain terjadi karena anak dari golongan rendah kebanyakan tidak melanjutkan pelajarannya sampai kepada perguruan tinggi. Sementara orang yang termasuk golongan atas beraspirasi dengan anaknya menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Orang yang berkedudukan tinggi bergelar akademis yang mempunyai pendapatan besar, tinggal di rumah elit dan merasa termasuk golongan atas akan mengusahakan anaknya masuk ke dalam universitas dan memperoleh gelar akademis. Sebaliknya, anak yang orang tuanya buta huruf mencari nafkahnya dengan mengumpulkan puntung rokok, misalnya tinggal di gubuk kecil, tak dapat diharapkan akan mengusahakan anaknya menikmati perguruan tinggi. Baik, kita bahas itu adalah 3 faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan anak seseorang tadi. Yang pertama adalah pendapatan orang tua, 2 kurangnya perhatian akan pendidikan di kalangan orang tua, dan 3 kurangnya minat si anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Anak-anak yang orang tuanya mampu akan memilih sekolah menengah umum sebagai persiapan untuk belajar di perguruan tinggi. Sementara orang tua yang mengetahui batas kemampuan keuangannya akan cenderung memilih sekolah kejuruan bagi anaknya. Dengan pertimbangan setelah lulus dari sekolah kejuruan ini dapat melangsungkan pendidikannya dengan bekerja sesuai dengan keahliannya. Dapat diduga sekolah kejuruan akan lebih banyak mempunyai murid dari golongan rendah daripada yang berasal dari golongan atas. Karena itu, sekolah menengah dipandang lebih tinggi statusnya daripada sekolah kejuruan. Demikian pula dengan mata pelajaran atau bidang studi yang berkaitan dengan perguruan tinggi. Dipandang mempunyai status yang lebih tinggi, misalnya mata pelajaran matematika, fisika, kimia itu dipandang lebih tinggi daripada tata buku. Sifat demikian bukan hanya terdapat di kalangan siswa, tetapi juga di kalangan orang tua dan guru yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyampaikan sikap itu kepada anak-anaknya. Dengan begitu dapat dikaitkan bahwa stratifikasi sosial ini sangat erat dengan hubungannya dengan dunia pendidikan. Pada stratifikasi sosial terbuka, pendidikan dapat menjadi alat untuk mobilisasi sosial. Pendidikan sebagai salah satu dasar penentu kelas sosial dapat merubah kelas seseorang. Perbedaan mutu antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, dari antar satu daerah dengan daerah yang lain, terjadi karena adanya perbedaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggara pendidikan tersebut. Kurangnya upaya untuk mengatasi kesenjangan ini dapat menjadi alasan bahwa pendidikan dapat menimbulkan pelapisan dan stratifikasi sosial. Hubungan antara perubahan sosial dan pendidikan. Hubungannya adalah terjadi perubahan pada struktur dan fungsi dalam sistem sosial yang termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Sebab karena pendidikan ada di dalam masyarakat, baik itu pendidikan formal, informal, ataupun non-formal. Perubahan sosial ini dapat terjadi di bidang pendidikan. Hal ini seiring dengan berkembangnya metode pengajaran dan kurikulum yang berlaku. Selain itu, perkembangan teknologi juga membuat perubahan pada pendidikan. Contoh perubahan sosial di bidang pendidikan itu dari pertama, cara mengajar. Cara mengajar berubah seiring perkembangan zaman. Berbagai penelitian telah dilakukan terutama dalam bidang psikologi pada peserta didik. Tentu saja mereka menginginkan cara belajar yang lebih baik sehingga mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, perkembangan teknologi juga semakin memajukan cara belajar, seperti penggunaan proyektor dalam mengajar ataupun seperti infokus dan lain sebagainya. 2 adalah kekerasan. Dahulu guru memperlakukan muridnya dengan sangat kasar hingga ada yang sampai terluka. Namun saat ini telah ada Undang-Undang Perlindungan Anak sehingga guru zaman sekarang tidak bisa melakukan muridnya dengan kasar. 3, karena metode belajar. Di beberapa sekolah, metode belajar berubah menjadi lebih modern, seperti penggunaan laptop dan Android. Di sekolah pun sering disediakan
fasilitas misalnya wifi untuk mempermudah siswa mengakses internet dan mencari sumber belajar. 4. Membuat tugas. Dahulu siswa mengerjakan tugas dengan cara pergi ke perpustakaan, lalu meneliti seluruh isi buku, kemudian menuliskan tugasnya dalam secari kertas. Sekarang sangat berbeda. Cari di internet, salin, cetak, dan selesai. 5 adalah pembedaannya adalah kurikulum. Kurikulum adalah perubahan terbesar di bidang pendidikan. Ya, kurikulum ini mencakup cara belajar, cara mengajar, dan apa yang akan diajarkan oleh seorang guru. Ketika kurikulum berubah, guru dan siswa juga harus dapat menyesuaikan segalanya, dan seringkali itu dapat membuat kesulitan bagi siswa dan guru itu sendiri. Lalu infrastruktur dan sarana prasarana yang berada di kota metropolitan lebih memadai daripada di pedesaan, sehingga menyebabkan terjadinya urbanisasi. 2 itu karena ledakan pertumbuhan penduduk yang semakin besar. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka sistem pendidikan harus diperbaiki dengan pendidikan yang diperluas untuk menyesuaikan dengan jumlah penduduk. 3. Karena kemajuan pesat teknologi yang modern di semua bidang kehidupan. Seiring perkembangan kemajuan teknologi menyebabkan perubahan pada pendidikan agar mempermudah masyarakat menyesuaikan pendidikan yang ada pada saat ini.